Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, kedelapan MPPA, ke-9 MLPL, ke-10 Bepin, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,4% ke harga 6.890 dan transaksi sampai saat ini ada di 9,8 triliun. Sepertinya ISG itu range pergerakannya di bawah 10 triliun ya. Transaksi hariannya ya menurut saya sih masih cukup sepi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG hari ini kembali rebound lagi ya. Jadi dengan kondisi seperti ini cukup bagus kalau dilihat dari candle mingguan, karena besok hari terakhir rejection ya, semestinya besok ada tarikan kalau mau bagus. Apalagi kalau dia tembus 6.933 berarti harus naik di atas setengah persen, 0,75% sampai 1% besok naikannya, itu cukup bagus untuk ISG ya. Jadi dia ada pembentukan area konsolidasi ataupun bisa dibilang ini pola bullish pennant atau symmetrical triangle, dan tinggal tembus siap-siap ke atas nih ya. Untuk ISG ini lagi berjuang untuk menembus trend line downtrendnya semenjak September 2022. Ini kan kelihatan dia jebol naik, dan setelah 2 hari di bawah dia naik lagi. Tapi besok itu takutnya harinya profit taking biasanya. Tapi semoga aja besok jadi Jumat ceria ya, digas lagi tuh ISG ke atas karena masih di bulan Februari, karena ya sentimennya masih cukup oke. Juga semalam The Fed menaikkan suku bunga tapi ya sesuai ekspektasi 0,25%. Kalau semalam itu nggak naikkan itu lebih menarik lagi, bisa digas tuh ISG lebih tinggi ya. Cuman ya seperti itu sesuai ekspektasi, dan besok ya bisa ada coba rebound ya, masih mencoba rebound. Tapi habis itu profit taking kita nggak tahu di saat market berjalan ya. Tapi menurut saya besok masih bisa ada tarikan lagi ISG ke atas. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup di harga 300 menguat 6,38%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Buka juga hari ini rebound karena memang sentimennya semalam Nasdaq kan hijau. Jadi ya berpeluang memang untuk saham bursa Asia juga dikerek naik dengan kondisi IHSG juga yang akan mencoba uptrend di Februari. Yang ngekor pasti biasanya seperti itu. Beda cerita kalau IHSG-nya masih downtrend, arahnya ke bawah, masih banyak candle merah ya biasanya nggak ngefek. Tapi kalau IHSG memang arahnya ke atas, yang ngefeknya itu cukup lumayan. Dan juga sektor teh hari ini ditarik naik ya, khususnya Buka, Goto yang cukup signifikan tadi, dan Buka juga tadi juga Buka tadi juga masuk rekomendasi ya, saya suruh spek buy. Dan ya memang area spek buy-nya agak di bawah dikit ya, mungkin kalau seperti strategi saya di grup kan ada tekniknya, kalau mau HK sahamnya nggak sesuai dengan apa yang area buy di plan itu saya suruh HK, ada tekniknya. Nah jadi seperti itu. Untuk Buka, target Buka masih sama 320 310 tuh peluang besar disentuh. Kalau nggak besok ya minggu depan arahnya tetap ke atas. Untuk Buka juga berhasil retest resisten yang dulunya retest support, yang dulunya resisten yang cukup kuat, di retest dulu baru naik ya. Ini oke. Apalagi candlenya hari ini Morobozu itu sangat bagus, apalagi volumenya juga meningkat. MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Goto yang hari ini juga cukup signifikan naiknya 9,73% ke harga 124. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Goto juga berhasil tembus dari support 110 dan ya lumayan ya naikannya, dan tembus juga 124. Target arah kemana? Dan target arahnya EMA 60 ini peluang besar disentuh kalau nggak besok minggu depan 128 132 itu peluang besar. Dan masih sama seperti analisa saya sebelumnya, itu Goto itu bisa sampai 150 140 ini. Nih ada peluang, kalaupun nanti sentimennya jelek ya naik dulu baru koreksi lagi. Seperti itu ya. Tetap ada tarikan kertas karena dia udah turun dalam, bahkan semenjak IPO-nya udah turun, coba kalau dihitung ya, dari harga tertingginya udah turun 84% dan pelan-pelan naik ya, itu wajar ya. Naiknya itu bisa sekitar 30%, 40%, bahkan 50% dari titik pantul bawahnya ya, bukan dari harga yang tertingginya ya. Itu lumayan kan ya, itu gunanya kalau Bapak Ibu pakai stop loss. Kalau nggak pakai stop loss
ya nunggu balik ke harga atas ini 400 tuh sangat lama kan, buang-buang waktu. Mending cut loss misalnya 10%, 15% cut, nanti beli di bawah, lebih seperti itu ya. Untuk Gotoh menarik juga, masih semestinya tembus besok itu 127, 128-nya itu disentuh lah, naik dia besok. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. MACD-nya juga sudah bagus, sudah melewati perbatasan garis nol, garis birunya juga sudah golden cross, sudut kemiringan lebih 45 derajat, volume juga meningkat. Jadi masih oke untuk Gotoh. Cuman kalau di area atas nih ada area profit taking, ya itu wajar karena hari ini juga naik 9% ya. Jadi kalau ada yang beli hari ini, besok dia naik terus ada yang profit taking, bisa terjadi. Apalagi yang pakai margin kan, daripada nunggu lama, yang pasti-pasti aja di TP dulu. Biasanya seperti itu. Jadi seperti itu untuk Gotoh. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.390, terkoreksi 1,64%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SRTG kondisi seperti ini juga masih oke, bagus. Selama di atas 2.300 itu masih bisa layak untuk diintai atau di watchlist untuk spec buy on weakness, buy on support. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Kalau dilihat dari semenjak hari Senin tanggal 30 Januari memang dia terus turun, tapi turunnya itu biasa aja. Menurut saya ini markdown tapi ada yang akum ya. Menurut saya seperti itu kalau dilihat dari candle weekly-nya, karena besok hari perdagangan terakhir, koreksi wajar biasa aja nih. Tetap ya menurut saya, cuman perlu hati-hati kalau jebol 2.300 mending out dulu. Bisa jadi pola dead cat bone, bisa jadi pola cup and handle terbalik ya. Walaupun kelihatannya ada yang markdown akumulasi, tapi kalau di luar plan dia neckline-nya jebol, out dulu. Nah seperti ini gambarannya ya. Jangan kita berlihat ada yang akum tapi kita ikutin mereka nggak tahu kapan mereka mau jual. Bisa jadi kan bulan depan, tahun lagi, kan kita nggak tahu. Itulah gunanya trader itu out dulu dengan cara minimalisir resiko dengan cut loss dulu. Karena uang-uang kita ini uang-uang terbatas, nunggu lama nggak gerak, takutnya putus harapan, cut lossnya lebih dalam, dapat saham yang lain terulang lagi karena berharap, dan ya seperti itu terus setiap hari, setiap bulan, dan tahun berganti tahun, dan sampai akhirnya bisa jadi trauma dan pensiun ya. Kadang seperti itu karena kebanyakan berharap. Jadi seperti itu untuk SRTG. Kalau dilihat dari candle bulanannya, menurut saya sih hijau, peluang besar hijau di Februari. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Ada peluang technical rebound besok atau lusa. Senin lah, kalau besok dia masih turun, Senin tuh reboundnya untuk SRTG. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1.100 menguat 0,91%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IMTK juga ya dia pelan-pelan naik, nggak nyampe 1.000, dia udah mantul di 1.050, udah mantul. Memang naik turunnya kalau yang 1.000 sampai 1.100 tuh di 50 poin tuh biasanya ada support atau resisten minor dan dia naik. Apakah ini pola cup and handle? Ya lihat besok konfirmasinya. Ya sudah di 1.100 sudah oke nih, tapi konfirmasinya ya 1130, 1140 tembus atas itu sinyal bagus. Minggu depan lanjut. Sepertinya juga arahnya ke atas untuk IMTK. MACD-nya kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga cukup bagus. Kalau di bulanannya bagus juga ya. Ada peluang tetap lanjutan hijau bulan Februari. Apalagi musimnya laporan keuangan. Biasanya saham-saham ditarik naik ke atas. Jadi seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 234 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SCMA juga bagus, konsolidasinya bagus, terus membentuk higher low. Tinggal nunggu tembus 240 nih, siap-siap lanjutan uptrend. Pola cup and handle-nya nih masih belum tercapai ya. 250 itu yang peluang besar ke situ, dia potensi upset minggu depan ya kalau jalan. Support quote-nya pakai aja 220, 224 itu untuk SCMA. Ini menarik juga SCMA, continuous pattern, ini bisa jadi pola bullish pennant ataupun symmetrical triangle ataupun bottom flag ya, tergantung Bapak Ibu melihatnya visualisasinya ya. Ya kalau ada yang bilang ilmu teknikal ini ilmu halusinasi ya terserah juga ya. Nggak ada yang salah, tergantung persepsi masing-masing. Tapi menurut saya dengan melihat teknikal, melihat chart,
untuk kita lebih berpeluang dapat profit itu juga ada dan peluang besar karena ini juga dipakai dari zaman dulu ya. Jadi sudah teruji, tinggal yaitu musuh terbesar trader itu dirinya sendiri mengendalikan psikologis. Kebanyakan berharap biasanya itu yang bikin kacau ya. Jadi seperti itu untuk SMA masih bagus, arahnya masih peluang ke atas, targetnya 250 peluang besar disentuh. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk SMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 179 menguat 5,91%. Langsung saja ke teknikalnya, WIRG juga bagus ya. Dia setelah koreksi 2 hari rebound lagi dengan volume besar. Besok sih sepertinya tembus targetnya kemana? 200 disentuh. Besok atau minggu depan tuh ke situ. Habis itu koreksi kita nggak tahu. Pokoknya itu disentuh 200. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya. Untuk WIRG dengan kondisi seperti ini juga ya WIRG sering saya scalpingin ya. Beli support mantul jual. Tektok-tektok aja tuh. Sering nih kan dia sering membentuk candle-candle yang enak untuk di scalping. Kalau Bapak Ibu tertarik bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, bagaimana melihat broker summary, ARB Hunter, cari saham-saham yang berpotensi mantul dari ARB, itu ada di kelas scalping Borneo Trader. Di tanggal 5 Februari hari Minggu besok saya adakan kelas, dan setelah itu saya baru mungkin akan adakan kelasnya di Mei atau Juni ya, masih lama lagi. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping. Kalau tertarik nanti juga ada grup 2 arah, Bapak Ibu bisa tanya dan saya juga tetap bantu setiap hari kasih rekomendasi selama Bapak Ibu belajar sampai bisa mandiri. Kalau tertarik bisa join ya. Jadi seperti itu. Untuk WIRG arahnya sangat berpeluang 200. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ada 4 minggu hijau terus ya. Minggu ini mungkin masih bisa 200 atau minggu depan habis itu baru koreksi. Koreksinya bisa dalam nih kalau dia koreksi ya, karena udah naik cukup tinggi nih. Ya dia dari 100 sampai 180 tuh ya ada 60% lebih kan naiknya, ya wajar kalau ada koreksinya. Jadi seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GIA yang ditutup di harga 99 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, untuk GIA menurut saya peluang besar bisa ke 100 ya. 105 ini peluang besar bergerak di atas EMA 20-nya ini minggu depan ya. 120 ya semoga aja sampai ya. Jadi 20% naiknya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau Bapak Ibu berminat tapi ini saham high risk ya, tapi semestinya karena ya banyak kepentingan juga di GIA, mestinya GIA tuh di atas 100 bergerak ya. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi ya saya tetap pakai stop loss kalau misalnya GIA turun dari 90. Ya udahlah 10% saya cut, mending cut loss daripada berharap. Jadi seperti itu ya. Target saya 120 kalau ya ini rebound, ada peluang lah menurut saya bergerak di atas 100. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya. Udah 3 hari, minggu kemarin koreksi, minggu ini volumenya lumayan besar. Besok hari terakhir siapa tahu ditarik naik nih, ada peluang. Kalau ditarik naik tembus 100 besok tuh oke tuh GIA ya, sinyal bagus, bisa aja besok jadi GIA ceria ya. Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup menguat 6,06% ke harga 140. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPPA sudah cukup bagus, sudah di atas 140. Cuman akan lebih bagus kalau udah tembus EMA 60-nya di 148, 150 bergerak udah bagus. Tapi ya cukup oke nih, ada pola important holder. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau terlihat ini ya, swing low-nya sama dan di atas EMA. Oh nih oke, besok bisa tembus lagi tuh, bisa gas lagi nih untuk MPPA ya. Koreksinya 3 hari, 3 black crow, terus doji, terus rebound ya, itu bagus pola seperti itu biasanya. Dan ya peluang besar besok naik. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume juga meningkat. Apalagi besok sisa 1 hari perdagangan, kalau bisa tembus 145 itu sangat oke. Minggu depan gas ke atas. Untuk MPPA kalau dilihat candle bulanannya ya cukup bagus lah. Doji ada peluang tetap bulan ini Februari hijau untuk MPPA. Target MPPA kalau double bottom ya 190 lagi sampai 200 itu. Targetnya ini double bottom nih bisa terjadi. Nih apalagi ada pola important holder ini bagus nih. Konsolidasinya oke untuk MPPA, tembus bisa besok. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada MLPL yang ditutup di harga 109 menguat 3,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL juga bagus, tinggal tunggu tembus 110, 112 itu siap-siap ke atas. Ini ada pola cup and handle, swing low-nya juga bagus. Mestinya ini ke atas untuk MLPL ya. Minggu depan sepertinya juga akan bagus nih ya. Nggak ada sentimen lagi kan, ya udah siap-siap ke atas nih ISG. Jadi seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1195 menguat 3,01%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Bovin juga bagus. Kalau dilihat kondisi seperti ini, dia sudah tembus 1150-nya ya, konfirmasi pola imported and solder. Jadi support 1150 itu bisa jadi support kuatnya, sandarannya, tapi ya mungkin konsolidasi dulu sebelum naik lebih tinggi, karena juga terlihat volume mulai meningkat di area bawah. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus, volumenya bagus, sinyal bagus, targetnya 1280 1300 di Februari ya. Jadi masih 20 hari ke depan lah ya, sekitar itu target arah untuk Bovin. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus, ini pattern flag tembus siap-siap uptrend lagi nih. Cuman lihat kekuatan naiknya itu volumenya makin kecil. Tapi nanti lihat di 1300-an itu volume membesar nggak? Kalau volume membesar, oke tuh bisa lanjut uptrend untuk Bovin. Seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada di MMX yang ditutup menguat 5,96% ke harga 1155. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk di MMX volume membesar juga setelah dia tembus 1000 dan 3 resisten hampir disentuh. Besok digas lagi ya, semoga aja. Tapi sudah oke nih arahnya ke atas untuk di MMX. Paling-paling kalau dia membentuk swing low-nya itu di 1180 sampai naik lagi. Kecil kemungkinan kalau sampai jebol lagi 1100 ke bawah itulah. Apalagi sampai menyentuh EMA 60-nya nih. EMA 60-nya nih nanti pelan-pelan ke atas nih mendekati 1100. Pasti di sini dijaganya. Ini kan sudah terkonfirmasi nih si pola double bottom. Lihat volumenya juga cukup signifikan. Siap-siap ke atas untuk DMMX. Seperti itu untuk DMMX. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.